teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiani Rum Zikri, NIM 2103096098. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pemakaian tanda baca yang baik dan benar. Yang pertama, pengertian tanda baca. Menurut Wijayanti tahun 2015 halaman 30, pengertian tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, titik dua, tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya. Sedangkan menurut Cair tahun 2006 halaman 71-72, pengertian tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang, persis seperti yang kita maksudkan. Jadi, tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna atau tulisan dengan tepat. Sekarang, bayangkan saja jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut akan membingungkan pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis tanda baca dan contoh penggunaannya. Jenis-jenis tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Fungsi yang kedua yaitu tanda titik dipakai di akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irwan S. Gatot. Akan tetapi, apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Dengan contoh, Antoni Tumiwa. Fungsi yang selanjutnya, tanda titik dipakai di akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. yang artinya doktor, NY yang artinya nyonya, SE yang artinya sarjana ekonomi, SPD yang artinya sarjana pendidikan. Fungsi tanda titik yang berikutnya yaitu dipakai untuk singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai satu tanda titik. Dengan contoh, DLL yang artinya dan lain-lain, DSB yang artinya dan sebagainya, TGL yang artinya tanggal. Akan tetapi, dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, dan tesis dianjurkan untuk tidak mempergunakan singkatan. Fungsi tanda titik yang berikutnya dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 7.10.12 yang artinya atau dibaca pukul 7:10:12. Contoh berikutnya 1.35.20 jam yang artinya atau dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Contoh berikutnya 0.20.30 jam
yang artinya atau dibaca 20 menit 30 detik. Yang berikutnya 0.0.30 jam, yang artinya atau dibaca 30 detik. Jenis tanda baca yang berikutnya yaitu tanda koma. Tanda koma juga memiliki beberapa fungsi, yaitu tanda koma dipakai untuk menjelaskan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Fungsi yang kedua yaitu tanda koma dipakai memisahkan kalimat setara yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, dia bukan anak saya, tetapi anak Pak Kenzo. Fungsi tanda koma yang selanjutnya yaitu dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Contohnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Fungsi tanda koma yang berikutnya yaitu dipakai di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan. Contohnya, wah, lautnya sangat indah. Oh, begitu. Fungsi tanda koma yang berikutnya yaitu untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata adik, saya harus kerjakan PR. Jenis tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua berfungsi pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Contohnya, yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang sebagai berikut: kursi, meja, dan lemari. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Fungsi yang kedua yaitu dipakai untuk teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, si A, jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia. Si B menjawab, siap bos. Fungsi yang berikutnya yaitu dipakai kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Jenis tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, dia beli ba, kemudian kata ru-nya itu diletakkan di bawah. Ru juga. Bisa kita lihat di sini ya contohnya. Untuk selanjutnya, fungsi tanda hubung yaitu dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, kupu-kupu, malam-malam, laba-laba, dan sebagainya. Ya, jenis tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah berfungsi untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya, Wikipedia Indonesia. Saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar. Bisa kita lihat di sini ya. Akan tetapi, dalam pengetikan karangan ilmiah,
tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda hubung tanpa jarak. Contohnya bisa kita lihat di sini. Medan, ibu kota Sumut, terletak di Sumatera. Jenis tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda epilepsi. Tanda epilepsi dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, kalau begitu, ya, marilah kita bergerak. Bisa kita lihat bersama di sini ya. Fungsi yang kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Bisa kita pahami di sini. Jenis tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda tanya. Fungsi tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Di mana kamu tinggal? Apa yang kamu lakukan? Dan lain sebagainya. Fungsi tanda tanya yang kedua yaitu di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dilahirkan pada tahun 1683, uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Jenis tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Bersihkan meja itu sekarang juga. Sampai hati ia membuang anaknya. Merdeka. Jenis tanda baca yang berikutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan sudah selesai menyusun anggaran tahunan kantor yang akan dibahas dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham besok. Nah, kata rapat umum pemegang saham itu termasuk tanda kurung. Fungsi tanda kurung yang selanjutnya yaitu untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, satelit Palapa, pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada, membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Bisa kita lihat di sini contohnya. Baik, jenis tanda baca yang berikutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf-huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Nah, huruf D itu diletakkan di tengah-tengah kurung siku. Bisa kita lihat di sini. Fungsi tanda kurung yang berikutnya yaitu dipakai mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya bisa kita lihat di sini. Fungsi yang berikutnya, tanda kurung dipakai untuk tambahan komentar yang bukan berasal dari penulis asli. Contohnya, katanya Adam tidak datang ke sekolah hari ini. Jenis tanda baca yang berikutnya yaitu tanda petik. Tanda petik berfungsi dipakai untuk mengapit petikan langsung atau kalimat langsung. Contohnya, kata Mira, saya belum siap.
Fungsi yang berikutnya dipakai untuk mengapit judul, karangan, atau bab buku dalam kalimat. Contohnya, bacalah cerita Kancil dan Buaya dalam buku Bobo. Fungsi yang selanjutnya mengapit kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus. Contohnya, lelaki itu dijuluki ayam jago. Yang selanjutnya, jenis tanda baca petik tunggal, yaitu fungsinya dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya bisa kita lihat di sini. Jenis tanda baca yang selanjutnya, yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai untuk menyatakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Contohnya, membuat atau melakukan. Di dalam kurung dibaca membuat atau melakukan. Bisa kita lihat di sini, kita pahami ya. Fungsi yang selanjutnya dipakai untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. Dalam hal ini, tanda garis miring tidak dibaca. Contoh, RT atau RW, AC atau DC. Fungsi yang berikutnya, tanda garis miring digunakan sebagai lambang matematika untuk pembagian atau tanda bagi. Contohnya, 50 garis miring 2 itu bacanya 50/2. 400 garis miring 2 itu bacanya 400/2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.